ada yang disayat gitu. Tapi biasanya supaya bekas dari bekas dari sayatannya itu nggak terlalu besar, biasanya cuma ditusupin aja daerah dermis gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya udah kan nanti kalian bakal pakai ini yang zaman sekarang nih, dia pendorongnya kayak gini. Ini udah ada pendorongnya nih kalau yang ini. Nah, terus jadi kalau misalnya yang ini nih, dia itu ini yang baru ya. Jadi kan ada dua ini nih, ada dua tanda. Kebayangkan ya, ini tuh yang daerah kulit, sama yang ini tuh nanti di kedalamannya. Jadi begitu nanti anestesinya udah nggak udah bekerja ya, jadi nanti kalian masukkan ini batas si kulitnya ya. Jadi kalau nanti kan misalnya ada dua sisi, nah ini kan kalian nggak masuk di lapisan yang daerah dermis deh kalau nggak. Jadi kalian bisa dijungkit kayak gini nih, bayang nggak? Jadi dia tuh bukan di dalam, bukan ke dalam gitu, nggak. Jadi dia benar-benar di bawah kulit nih kayak gini, di dermis. Nah ini kan kalau kalian jungkit gini kan, di sini kan ada ya checklistnya sambil mengangkat kulit. Kebayangkan ya, jadi karena dia itu posisinya tuh nggak boleh tertanam gitu, memang di bawah kulitnya. Kebayang nih, jadi kayak gini kelihatan. Kebayang ya. Nah itu dimasukkannya sampai mana? Sampai tanda yang pertama. Kebayang kan? Nah tanda yang pertama, terus habis itu masuk didorong pakai si pendorongnya. Nah didorong itu nanti si trokarnya yang ditarik. Kebayang nggak? Nah sampai mana? Sampai ini yang tanda kulit. Kebayang ya. Nah kalau misalnya ini udah ini kan sampai udah keluar nih. Nah pastikan dia udah tertanam ya. Nah kalau misalnya udah, berarti selanjutnya adalah kalian pinggir ke daerah yang sebelahnya ya, daerah yang sebelahnya. Terus abis itu sampai mana? Sampai yang tanda itu lagi ya. Oke, kalau misalnya udah didorong ya, ini kan ada bahasanya sambil mengangkat kulit masukkan trokar dan pendorongnya, keluarkan pendorong dan masukkan kapsul. Nah ini nanti kita coba, kalau yang ini kan nggak ada di dalamnya nih si kapsulnya. Dah, ini ditarik lagi si trokarnya ya, sambil kita dorong tuh si si implannya ya. Nah kalau misalnya udah selesai, jadinya nanti kalau misalnya ini udah selesai, baru nanti ini kita tarik ya, lepas. Terus nanti biasanya kalau ada bekas perdarahannya boleh kita ada kayak gitu ya. Ini kan pakai yang zaman baru ya, yang sekarang. Nah ini lihat ya, ininya tuh emang cuma boleh di sini doang nih, di daerah nggak masuk sampai ke daerah styrofoam. Masuk sih ke dalam styrofoam, tapi nggak boleh sampai tertanam di dalam. Oke. Nah, kalau yang zaman dulu, berarti kan pakai yang kayak gini nih, ya. Kalian masukin ke dalam ke dalam si lengannya, ya, sampai tanda yang ini nih tetap. Sampai tanda yang ada garis dua ini. Tapi nanti itu manual, jadi dicabut si pendorongnya, habis itu pakai pinset dimasukin si implannya, kapsulnya, nanti didorong. Kebayangkan ya, makanya itu ada bahasa didorong implannya sampai terasa ada tekanan ya, berarti si pendorongnya ini tuh udah kena si implannya. Bayang ya, nanti sama prinsipnya, ditarik yang si trokarnya. Kebayang ya. Terus kalian raba lagi, oh udah bener masuk belum nih ya. Nah kalau udah sampai si ujungnya kan berarti udah bener ya masuk, baru kalian bisa explore ke daerah yang satunya lagi ya. Dilepaskan lagi, terus kemudian dipasangkan lagi si implannya ya, masukkan lagi implannya,
terus kemudian nanti dimasukin lagi buat tariknya sih implannya. Kebayang ya? Nah makanya kalau misalnya pemasangannya dua gini, ya kan tadi ada dua garis kan. Nah yang satu ini kan tadi sampai panjangnya si implan ya. Kalau yang dua ini tuh buat tanda kalau mau ditarik keluar jangan sampai ngelewatin ini, karena nanti kelepas kan. Kalau udah kelepas dari kulit harus yang lain kayak gitu. Bayang ya, jadi kayak gitu.